Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihad Abdul Jalil Kamiari Budi dengan NIM 4319 terkait tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah SPI Sejarah Peradaban Islam, karena posisinya lagi corona, untuk mencari amannya mungkin saya pribadi tidak terjun langsung atau mencari langsung ke tempat lokasi, tapi saya menggunakan gambar-gambar yang ada di internet. Nah, saya mengambilnya yaitu tentang sejarah PKI yang penculikan para jenderal yang terletak di Lubang Jepang, Jakarta Timur. Nah, itu dekat dengan rumah saya, dekat sekali dengan rumah saya. Tapi masalahnya karena sekarang ini lagi pandemi, lagi corona, yang membuat saya pribadi itu sulit untuk kesana, apalagi meminta izin orang tua. Maka saya mencari amannya agar tidak keluar, karena posisi saya juga lagi di Jakarta, seperti itu. Mungkin ibu harap memakluminya. Baik, karena saya akan menjelaskan tentang sejarah 30 SPKI di Jakarta Timur, yang tepatnya di Lubang Jepang. Nah, jadi di gambar ini pertama saya akan menjelaskan ini merupakan monumen Pancasila Sakti. Jadi monumen ini merupakan tanda sebuah monumen yang didirikan untuk mengenang para jenderal, ketujuh jenderal. Dan monumen ini di tengahnya itu adalah Jenderal Ahmad Yani, yang beliau tuh sedang menunjuk ke arah lubang buaya itu, lubang di mana mereka itu, beliau itu dimasukkan ke dalam lubang itu, ditimbun dan ditembak mati di dalamnya. Nah, jadi lagi menghadap kepada lubang tersebut. Nah, inilah tugu monumen yang didirikan untuk mengenang beliau itu, agar kita tak lupa akan sejarah. Oke, gambar selanjutnya. Nah, inilah yang saya maksud tadi, lubang buaya itu, lubang buaya, lubang di mana para ketujuh jenderal itu dimasukkan ke dalam lubang ini lalu ditembak mati di dalam lubang ini. Jadi sebelum mereka dimasukkan ke dalam lubang ini, mereka itu sempat disiksa, dicabik-cabik, disilep, di sudut puntung rokok dan sebagainya. Ya, cukup tragis, cukup menyedihkan, dan cukup biadab mungkin menurut saya, karena manusia itu, dan itu bahkan tokoh revolusi, tokoh pahlawan kita yang dibegitukan oleh bangsa sendiri, oleh para pemberontak. Nah, jadi monumen tadi Pancasila Sakti itu menunjuk kepada lubang ini, lubang di mana mereka itu dimasukkan ke dalam lubang ini. Pada akhirnya lubang ini sempat tertimbun untuk menghilangkan jejak dan menghilangkan mayat-mayat itu supaya tidak ada orang yang tahu. Nah, beruntungnya adanya polisi, yaitu polisi Sukitman, yang dimana beliau juga diculik. Akan tetapi emang nyawa beliau masih rezeki buat beliau, jadi beliau tidak dikasih, jadi beliau tidak disisa maupun dibunuh. Beliau hanya disandra, ditutup matanya dan diikat tangannya. Tapi karena pendengaran masih tahu letaknya di mana, beliau menjadikan saksi dan menjadikan dirinya untuk mencari di mana letak ketujuh jenderal itu dikubur, seperti itu. Nah, inilah beliau, ini gambar beliau ketika sebelah kiri dari saya itu gambar Sukitman ketika beliau pada masa ketika penculikan itu terjadi. Nah, sebelah kanannya itu masa-masa baru-baru ini, maksudnya sama zaman sekarang, setelah beberapa tahun kemudian kejadian kelam itu berlalu, seperti itu. Beliau lah salah satu termasuk polisi yang diangkat jabatannya karena peristiwa itu, karena peristiwa beliau itu memberitahukan posisi letak
bahkan saksi sejarah secara langsung, yaitu beliau polisi ini, Pak Sukitman namanya. Ya mungkin ada dua pendapat yang bilang bahwa kenapa Pak Sukitman ini tidak dibunuh. Ada dua pendapat. Yang pertama, mungkin orang-orang PKI itu ingin menggambarkan betapa sadisnya penyiksaan mereka terhadap jenderal, agar orang-orang kita ini, para generasi penerus ini takut akan hal tersebut, untuk memberikan doktrin-doktrin kengerian terhadap PKI tersebut. Makanya Sukitman itu tidak dibunuh, tidak disiksa, untuk agar Sukitman itu menjadikan saksi dan menceritakan kekelaman di 30 SPKI tersebut. Nah, pendapat yang kedua bahwa emang rezekinya beliau untuk menjadi saksi mata, saksi bisunya langsung terhadap kebengisannya PKI, seperti itu. Next, ini tempat di mana merupakan rumah penyiksaan, di mana ketujuh jenderal itu dibunuh secara tragis, secara beringas. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah S. Parman, dan di mana beliau itu dipaksa untuk mendatangani bahwa beliau itu benar-benar termasuk jenderal yang ingin Pak Presiden Soekarno itu turun. Jadi beliau dipaksa untuk mendatangani hal tersebut, bahwa beliau tuh termasuk orang-orang yang ingin Pak Presiden Soekarno itu turun, seperti itu. Nah, ini yang sebelah kiri itu adalah Pir Tendean. Nah, banyak dari kita yang tidak tahu bahwa kita kan menganggapnya 7 jenderal, sebenarnya hanya 6 jenderal. Sisa satunya lagi itu mejen, atau bukan mejen, maksudnya di bawahnya mungkin brief itu mungkin di bawahnya lah, tapi intinya bukan jenderal, seperti itu. Jadi kaki tangannya Pak Jenderal Nasution, seperti itu. Yang tengah itu Pak Suti, karena ribet namanya, mungkin apa namanya, kita lihat dulu. Ya, namanya Pak Sutoyo. Yang tengahnya namanya Pak Sutoyo, yang dimana beliau itu diculik ya dalam keadaan ini nih, lagi tidur, dan beliau belum sempat memakai baju jenderal, seperti itu. Nah, yang sebelah kanan, yang paling kanan dari saya, itu namanya Pak Sweprapto. Pak Sweprapto. Pak Sweprapto, seperti itu. Jadi dari 7 orang yang diculik ini, hanya 4 orang yang masih hidup. Jadi 7 orang ini yang merasakan disiksanya oleh orang-orang PKI ini. Nah, ketiga orangnya, 3 sisanya itu sudah mati di tempat. Jadi sudah mati ketika diculik pada masa malam 30 SPKI itu, sudah dibunuh gitu. Karena tidak terima atau memberontak ketika diculik, dibunuh di tempat, jadi mati di tempat. Nah, 4-nya orang lagi, mereka masih hidup, dan mereka disiksa terlebih dahulu sebelum mereka itu dibunuh, seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambaran rumah penyiksaan 30 SPKI. Nah, ini merupakan rumah komando atau dapurnya para PKI. Jadi sebelum mereka melancarkan aksinya untuk menculik para jenderal, mereka sempat rapat di rumah ini. Nah, mereka sebut rumah ini sebagai rumah komando, atau mereka juga kadang-kadang menggunakan rumah ini sebagai buat makan mereka, karena ada dapur di bagian belakangnya.
Nah, ini merupakan Ade Irma. Ade Irma ini mati ketika para PKI itu ingin menculik Pak Nasution. Nah, jadi seharusnya ada 7 jenderal termasuk Pak Nasution. Nah, akan tetapi Pak Nasution itu sempat kabur. Nah, Ade Irma ini menjadi tameng, menjadi pelindung dari bapaknya, karena ketika Ade Irma dilindung oleh bapaknya, ketika malam-malam penculikan itu, Ade Irma itu menjadi tameng Pak Nasution lalu mati karena melindungi bapaknya. Nah, ketika anak-anak Pak Nasution itu laporan ke Tirtendean, karena Tirtendean ini merupakan kaki tangannya Pak Nasution, langsung menyamperi atau mendatangi para PKI yang menculik ini. Lalu para PKI ini bilang ke Tirtendean, mana Nasution? Di sini ada 2 pendapat. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa ketika Tirtendean itu ditanya seperti itu, Tirtendean menjawab, sayalah Nasution. Bahwa pendapat ini bilang bahwa Tirtendean itu menganggap bahwa dirinya Nasution gitu. Jadi beliau ingin dirinya yang ditangkap, bukan Pak Nasutionnya gitu. Begitu besar pengorbanan beliau sehingga beliau rela untuk menggantikan Pak Nasution supaya beliau aja yang diculik seperti itu. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua bahwa orang-orang PKI itu budak, nggak ngedengar bahwa beliau tuh bilang saya ajudan pribadinya, kaki tangannya Pak Nasution. Nah, PKI itu budak, tidak mendengar. Beliau PKI itu dengarnya bahwa Tirtendean lah si Nasution itu, seperti itu. Nah, Pak Nasution itu sempat kabur lewat tembok belakang rumah atau samping rumah gitu. Tapi ketika pelariannya beliau sempat tertembak di bagian kaki. Nah, semenjak kejadian itu beliau bersembunyi di suatu tempat sampai situasi itu benar-benar aman. Nah, inilah ke-7 jenderal. Jadi pertama Pak Ahmad Yani, Pak Haryono, Bapak Panjaitan, Parman, Sueprapto, Suetoyo, dan Tirtendean, seperti itu. Nah, yang sudah meninggal di tempat itu Ahmad Yani, Haryono, dan Panjaitan. Dan yang masih hidup di tempat itu Parman, Sueprapto, Suetoyo, dan Tendean. Seharusnya bukan Tendean yang diculik ketika itu, seharusnya Pak Nasution. Karena hal tersebut Pak Nasution kabur dan Pak Tendean itu mendatangi KPI, malah Pak Tendean diculik. Dan satu lagi polisi yaitu Sukitman, tapi beliau tidak disiksa dan tidak dibunuh, bahkan menjadi saksi bisu kekejaman PKI pada tanggal 30 September itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata dan salah, mohon dimaafkan. Dan mohon maaf banget saya tidak bisa langsung terjun ke tempatnya karena lagi wabah pandemi ini. Untuk aman buat saya, karena Jakarta tuh mungkin terlalu zona merah lah, terlalu ininya akan corona. Jadi saya memilih untuk di rumah aja.